Halo teman-teman sekalian, kami dari kelompok 9 akan melakukan presentasi materi mengenai manajemen teknologi agribisnis. Adapun anggota kelompok 9 yakni Miji Suwandi Tanjung, Johannes Manurung, Putri Suci, dan Rehana Tuljana. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas 5 submateri, yakni pengertian manajemen teknologi agribisnis, yang kedua, ruang lingkup manajemen teknologi agribisnis, yang ketiga, manajemen teknologi dalam agribisnis, yang keempat, karakteristik teknologi dalam agribisnis, dan yang kelima adalah penerapan teknologi dalam agribisnis. Yang pertama, pengertian manajemen teknologi agribisnis. Ketika kita berbicara mengenai manajemen teknologi agribisnis, tentu tidak dapat lepas dari yang namanya globalisasi. Globalisasi telah mengubah perspektif manajemen dari pandangan berbasis pasar kepada pandangan berbasis sumber daya. Dalam beberapa tahun terakhir, pandangan berbasis sumber daya telah dikembangkan sebagai suatu perspektif komplementer. Ketika lingkungan eksternal berada dalam kondisi fluktuasi, perusahaan melalui pengusahaan sumber daya dan kapabilitasnya akan menentukan apakah perusahaan tetap dapat bertahan hidup atau tidak. Teknologi menjadi elemen paling penting dalam persaingan bisnis saat ini. Perubahan dan perkembangan teknologi yang pesat membawa dampak pada makin cepatnya proses penciptaan produk baru, perubahan dalam rantai nilai, dan peningkatan daya saing perusahaan. Jadi, dapat diartikan bahwa manajemen teknologi adalah ilmu pengetahuan yang dibutuhkan untuk nilai tambah suatu teknologi maksimum dengan memperhatikan prinsip-prinsip manajemen mulai dari perencanaan teknologi sampai dengan pengawasan. Sebelumnya, kita telah membahas mengenai pengertian manajemen teknologi agribisnis. Saat ini, kita beralih kepada ruang lingkup manajemen teknologi agribisnis. Ruang lingkup teknologi manajemen agribisnis dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, perencanaan teknologi. Yang kedua, pengorganisasian teknologi. Yang ketiga, pelaksanaan penerapan teknologi. Dan yang keempat, pengawasan, evaluasi, dan pengendalian. Yang pertama adalah perencanaan teknologi. Perencanaan, pengembangan, dan aplikasi teknologi agribisnis terkait dengan pemilihan jenis teknologi yang akan dikembangkan dan diaplikasikan. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah memperhatikan skala mikro dan skala makro. Dalam skala mikro artinya mempertimbangkan jenis bidang usaha dan skala usaha yang dijalankan. Sedangkan dalam skala makro artinya mempertimbangkan prioritas bidang teknologi yang akan dikembangkan dalam kaitannya dengan pengembangan dunia bisnis dan ekonomi nasional. Kita tahu bahwasannya Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Tentu, ketika pemerintah mencanangkan atau merencanakan pengembangan agribisnis nasional yang tangguh untuk meletakkan fundamental ekonomi, maka pemilihan teknologi yang akan dikembangkan dan diaplikasikan adalah teknologi bidang agribisnis. Selain yang sudah saya jelaskan sebelumnya, terdapat juga elemen-elemen penting dalam perencanaan teknologi, di mana elemen yang pertama adalah kemampuan pembiayaan pengembangan dan aplikasi teknologi. Hal ini sangat penting karena pengembangan teknologi pastinya melalui rangkaian riset dan pengembangan. Oleh karena itu, perencanaan teknologi ini pastinya membutuhkan biaya yang begitu besar. Begitu juga aplikasinya,
Tetapi besarnya biaya yang dibutuhkan juga tergantung dengan jenis teknologi yang dipilih. Yang kedua, pastinya berkaitan dengan sumber daya manusia atau potensi sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang baik pastinya akan menghasilkan perencanaan teknologi yang baik pula. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten agar kiranya perencanaan teknologi dapat direncanakan dengan baik demi pengembangan agribisnis. Yang berikutnya adalah pengawasan, evaluasi, dan pengendalian. Fungsi pengawasan dilakukan secara terus-menerus sejak perencanaan dan dalam berbagai aspek, sedangkan evaluasi dapat dilakukan secara berkala untuk mengetahui kesesuaian antara yang telah direncanakan, pelaksanaan, dan hasil, serta mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan-penyimpangan dari rencana semula. Di samping itu, pengawasan dan evaluasi juga berfungsi untuk menilai perlu tidaknya diadakan penyesuaian jika terjadi penyimpangan dan kesalahan dalam operasi, maka harus segera dilakukan pengendalian untuk tercapai rencana-rencana yang telah dilakukan sebelumnya. Manajemen teknologi agribisnis. Sistem manajemen teknologi agribisnis dapat mencakup seluruh subsistem yang ada pada aktivitas agribisnis. Ada beberapa subsistem. Yang pertama ada subsistem input atau pengadaan dan penyaluran saprodi berupa teknologi benih dan bibit. Yang kedua ada subsistem proses produksi berupa usaha tani yaitu teknologi varies, teknologi kultur sel dan jaringan, serta ada teknologi pemupukan berimbang. Sedangkan melaut yaitu teknologi penangkapan berupa perahu motor, serta alat tangkapnya seperti jaring dan pancing. Yang ketiga ada subsistem output, pengolahan dan pemasaran, yaitu pengolahan berupa rekayasa produksi dan desain untuk produk, serta rekayasa manufaktur dan pengawasan mutu untuk proses. Kemudian pemasaran produk melalui internet atau e-commerce dan media lainnya seperti TV, radio, majalah, dan sebagainya. Yang terakhir ada subsistem jasa penunjang berupa teknologi informasi pertanian atau penyuluhan dan penelitian teknologi pengembangan. Manajemen teknologi agribisnis sebagai salah satu sumber daya pada berbagai subsistem agribisnis harus dapat digunakan secara tepat. Oleh karena itu diperlukan fungsi manajemen dalam penerapan teknologi agribisnis yang efektif mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan aplikasi, pengawasan, dan evaluasi. Karakteristik teknologi. Teknologi sering dikonotasikan sebagai perangkat fisik yang digunakan untuk operasional perusahaan. Fasilitas fisik tersebut harus didukung oleh kemampuan dari tenaga kerja manusia dan kondisi lingkungannya. Ada 4 komponen yang menyusun teknologi. Pertama, perangkat keras. Perangkat keras ini berwujud fisik, memperdayakan fisik manusia dan mengontrol kegiatan operasional. Yang kedua, perangkat manusia. Perangkat ini berwujud keterampilan, pengetahuan, keahlian, inovasi, dan kreativitas manusia dalam mengelola teknologi di dalam bidang agribisnis. Yang ketiga, perangkat informasi. Perangkat informasi ini berwujud dokumen fakta yang mempercepat proses pembelajaran, mempersingkat waktu operasional maupun penghematan sumber daya. Contohnya itu seperti website. Yang keempat, perangkat organisasi. Perangkat ini mengkoordinasikan semua aktivitas produksi yang ada di dalam suatu perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Baiklah, yang keempat, penerapan teknologi dalam agribisnis. Penerapan teknologi dalam agribisnis sangat bermanfaat bagi negara maupun bagi para pelaku usaha agribisnis itu sendiri. Indonesia sebagai salah satu negara dengan produksi bidang agribisnis yang sangat tinggi, membuat negara-negara lain tertarik dengan bidang agribisnis yang dimiliki. Namun, produk agribisnis Indonesia masih sering dianggap lemah dibandingkan dengan negara pesaing lainnya. Maka, salah satu langkah yang paling efektif dalam meningkatkan produksi kita dalam bidang agribisnis yaitu dengan lebih melakukan inovasi terkait teknologi yang digunakan. Selanjutnya, manfaat penerapan teknologi dalam agribisnis. Yang pertama, mampu meningkatkan kualitas serta kuantitas produksi agribisnis. Tentu saja pada poin kali ini, teknologi sangat membantu dan sangat berpengaruh bagi para pelaku usaha bidang agribisnis dalam mengelola usaha mereka, mulai dari awal hingga sampai musim panen.
Teknologi juga dapat meringankan beban kerja mereka, sehingga mereka dapat lebih leluasa dan lebih tenang dalam mengelola usaha agribisnis mereka. Yang kedua, menciptakan mutu SDM yang lebih berkualitas. Tentu saja teknologi sangat berpengaruh pada sumber daya manusia kita, di mana SDM dituntut untuk dapat memahami serta mempelajari bagaimana cara menggunakan teknologi dalam pengolahan usaha agribisnis agar dapat membantu dan meringankan dalam mengelola usaha agribisnis. Dan yang terakhir adalah memudahkan pengolahan para pelaku usaha agribisnis. Seperti yang saya katakan tadi, teknologi sangat berpengaruh dalam pengolahan usaha agribisnis karena itu dapat membantu meringankan serta mempercepat kinerja para pelaku usaha ataupun SDM dalam mengelola usaha agribisnis mereka sehingga dapat memproduksi usaha yang dalam jumlah besar. Kesimpulan, teknologi sangat berperan penting dalam membantu para pelaku usaha agribisnis mulai dari produksi, pengemasan, hingga lainnya. Tetapi di sisi lain, terdapat juga kerugian yang diakibatkan oleh teknologi. Saat ini, teknologi menjadi hal penting dalam persaingan bisnis. Oleh karena itu, kita harus bisa menyeimbangkan manajemen dan teknologi karena diperlukan untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan manfaat yang diperoleh. Sekian video pemaparan kami tentang manajemen teknologi agribisnis. Kami harapkan para penonton dapat memahami dan mengerti bagaimana manajemen teknologi dalam agribisnis. Sekian dan terima kasih.